Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur jika pagi hari ini Tuhan masih menganugerahkan kita hari dan kesehatan yang baru untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraja, edisi Selasa 11 Juli 2023. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami mampu memahami firman ini dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita dari Keluaran 3 ayatnya yang ke-13 hingga 22. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku yang telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi, aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir, dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Tetapi perempuan-perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain, yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Amin, firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Aku adalah Aku. Legitimasi, pengesahan, atau pernyataan yang sah adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang utusan, agar kehadirannya dapat diterima dan dipercayai oleh seseorang atau sekelompok yang kepadanya dia diutus. Semakin jelas pihak yang memberi mandat kepada seseorang, maka akan semakin ia dapat meyakinkan pihak lain tentang kebenaran tugas atau tanggung jawab yang sedang diembannya. Musa dalam mengemban tugasnya untuk memimpin Israel keluar dari perbudakan di Mesir sangat-sangat membutuhkan legitimasi yang kuat dari Allah.
sehingga ia dapat sungguh-sungguh meyakinkan umat Israel dan juga meyakinkan Firaun tentang maksud Allah atas umatnya. Aku adalah aku, atau akulah aku yang mengutus engkau, adalah legitimasi yang diberikan Tuhan Allah kepada Musa, sebuah nama yang menjelaskan tentang Allah Israel yang telah dikenal oleh nenek moyang mereka. Dengan menyebut nama Allah sebagai akulah aku di hadapan tua-tua Israel, Musa akan tertolong untuk meyakinkan umat Israel apa yang sedang menderita itu, bahwa ia adalah sungguh pribadi yang telah dipilih dan diutus Allah untuk memimpin Israel mengalami pembebasan dalam karunia Allah. Atas diri kita, Allah pun telah menjadikan kita umat-Nya. Bahkan dalam Kristus, Ia telah menjadikan kita anak-anak-Nya. Immanuel adalah sebuah legitimasi yang kuat bahwa Ia tidak hanya mengutus kita kepada dunia ini, tetapi juga sebagai jaminan yang pasti akan penyertaannya dalam menjalani beragam amanat akan legitimasi yang kuat yang Tuhan berikan. Keinsafan yang sungguh akan legitimasi dari Allah atas panggilan hidup kita kiranya menjadi motivasi yang kuat dan teguh untuk menunaikan panggilan setiap kita. Amin firman Tuhan. Mari kita menutup renungan kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini atas firman yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan kami semakin diteguhkan dengan firman hari ini bahwa Tuhan telah hadir bersama-sama dengan kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, bahkan memberikan amanat untuk kami dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini, bahkan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memimpin langkah hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang pada hari ini mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami Tuhan boleh memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih, ini doa kami. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.